Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan syukur hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Dan tema ibadah ini lansia, sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan karena Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Domi Doyo. Ungkapan situasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira karena dianggap persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga, mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harapan agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur HUT ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah nas pembimbing terambil dari 2 Korintus 4 ayat 6. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memedulikan kami. Kami juga sering takut dan lalai dalam kesehatan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hidup dan kekuatan kami, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar
merasa senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan tadi, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Umat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami agar kami menemukan kebenaran firman-Mu yang bisa menjadi pegangan dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari pada minggu yang akan datang. Bersabda ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Umat sekalian, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya,
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali datang dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca kitab Ibrani ini secara keseluruhan, maka memang kita akan mendapatkan satu cara pandang yang khas masyarakat Ibrani. Jadi kalau dibilang masyarakat Ibrani itu sesungguhnya masyarakat orang-orang Israel dan Yahudi Toto sebetulnya. Ya. Jadi orang-orang asli, orang-orang asli Israel, asli Yahudi yang tidak bercampur, dengan keturunan-keturunan lain. Gitu. Jadi orang Ibrani ini orang yang, kalau saya orang Sabu asli. Kenapa asli? Karena bapak ibu saya orang Sabu dari kampung. Gitu ya. Bapak ibu saya enggak kawin dengan yang bukan Sabu. Jadi anak-anak saya itu Sabu, tapi Sabu campuran, gitu kan? Ya, Sabu campuran Ambon karena istri saya Ambon, Tyson. Tapi neneknya juga Padang, jadi ada Padangnya. Ya, bapak neneknya Arab, jadi anak saya apa tuh? Ya, famnya aja Sabu, tapi dia bukan Sabu Totok. Ya, nah ini orang Ibrani ini orang Israel Yehuda Totok. Ya, jadi orang-orang yang berasal dari keturunan budak-budak, budak-budak di Mesir waktu itu, yang akhirnya begitu mereka keluar itu kan orang Ibrani itu yang keluar. Ya. Lalu lama-lama mereka disebut Israel, tapi akhirnya Israel itu kan terpecah dua, ya, Israel Utara, Israel Selatan. Ya. Lalu Israel Utara dan Selatan ini, yang satu disebut Israel, yang satu disebut Yehuda. Ya, jadi kalau dibilang Yehuda itu
sesungguh-sungguhnya Israel Selatan itu. Jadi kalau Israel itu berarti Israel Utara. Kalau Ibrani asli totok yang nggak pecah. Oleh sebab itu memang ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang Ibrani ini memang kan punya persoalan sendiri dia, ya. Ketika dia menjadi Kristen, ketika dia mengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka memiliki tradisi yang sangat kuat. Mereka memiliki tradisi yang sangat kuat dan mereka berpegang pada ajaran-ajaran Taurat yang sangat kuat. Bagi mereka tidak ada nabi yang bisa mengalahkan Musa. Nggak ada. Kenapa? Karena bagi mereka Musa itu nabi terbesar. Nabi terbesar. Nggak ada nabi yang lebih besar daripada Musa. Kenapa? Karena Musa lah yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Ya. Tidak ada satu nabi pun yang membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan. Musa lah yang membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan Musa jugalah yang mendampingi orang-orang Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi memang Musa itu hebat sekali. Dan mereka juga mengenal tradisi bahwa imam terbesar itu adalah Harun. Kalau ibu bapak baca dalam pasal-pasal di belakangnya akan ketemu itu. Soal Musa lebih besar, soal Harun imam yang terbesar. Dan bagi mereka Harun itu imam terbesar. Nggak ada imam yang lebih hebat daripada Harun. Dan karena itu para imam itu disebut keturunan Harun. Ya. Kalau orang-orang Ibrani ini menjadi imam harus dari keturunan Harun, nggak bisa simsalabim entah dari mana begitu kan, lalu jadi imam, nggak bisa. Orang Ibrani itu melihat keturunannya. Kalau dia punya keturunan imam, maka dia akan menjadi imam. Gitu. Ya, dan ini sama dengan kalau gereja sekarang, gereja Pentakosta, gereja karismatik. Bapaknya pendeta, anaknya jadi pendeta. Walaupun nggak sekolah anaknya. Ya, nggak usah disalahin. Kita nih orang GPB suka nyalain. Enggak, itu dia pakai tradisi yang lain ya. Tradisinya sama dengan perjanjian lama. Kalau imam terus gitu, nggak bisa yang bukan imam tiba-tiba mau jadi imam. Orang akan tanya, emang lu siapa? Gitu. Begitu juga orang karismatik battle tuh begitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Gitu. Ya. Jadi itu hebat sekali Harun ini. Nggak ada yang lebih hebat dari Harun. Dan orang-orang Ibrani juga punya tradisi nabi yang luar biasa. Bukan hanya Musa. Mereka juga punya nabi-nabi yang hebat selain Musa. Dan nabi-nabi itulah yang menyampaikan firman Allah. Nabi-nabi itulah yang mendapatkan wahyu Allah. Dan dengan wahyu Allah itu disampaikanlah perkataan-perkataan Allah itu. Oleh sebab itu nabi-nabi perjanjian lama besar sekali, hebat sekali. Nggak ada lagi nabi selain yang ada dalam tradisi perjanjian lama. Lalu ketika mereka berhadapan dengan para penginjil Kristen, murid-murid Yesus, lalu mereka berjumpa dengan ajaran Yesus itu Allah. Gimana itu? Ya. Ibu bapak kita orang Kristen ini bisa dibilang Yesus itu Allah. Oh iya, karena kita udah diajarin ya dari kecil ya diajarin. Tapi orang Ibrani ini nggak punya apa-apa dia. Tradisi dia bukan tradisi seperti kita. Tradisi mereka adalah tradisi Ibrani, tradisi Israel, tradisi Yahudi, yang memang diajarkan dari kecil bahwa yang terbesar adalah Musa. Dan ini sulit sekali ketika mereka berhadap-hadapan dengan orang-orang Kristen yang mewartakan kabar sukacita bahwa di dalam Kristus orang bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin?
Memang dia ini siapa? Memang Yesus itu siapa sampai bisa menyelamatkan manusia? Enggak ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah. Dan kalau para imam membasuh dosa itu, bukan imam yang membasuh dosa, tetapi Allah lewat imamlah yang membasuh dosa itu. Lewat korban-korban bakaran, ya, lewat lembu kambing yang dibakar untuk pentahiran, disitulah umat Israel bisa ditahirkan dari segala dosa. Tetapi sekali lagi, bukan imamnya, tapi Allah lah lewat para imam itu yang menghapus dosa manusia. Kalau gitu siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Nah, dalam konteks menceritakan, memberitakan siapa itu Yesuslah, penulis kitab Ibrani ini menuliskan suratnya kepada orang-orang Yahudi. Dan sudah sejak awal, ya, sejak dari pasal pertama ayat pertama, penulis kitab Ibrani menggambarkan siapa itu Yesus. Dengan menyapa seperti ini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Ya. Penulis kitab Ibrani mau mengatakan itu hanya cara Allah. Ya. Itu hanya cara Allah mau bicara pada nenek moyang kita. Allah memakai para nabi untuk bicara pada nenek moyang kita, yang akhirnya nenek moyang kita itu mentradisikan itu kepada kita. Nabi-nabi hanya sekedar alat. Nabi-nabi hanya sekedar wahana. Oleh sebab itu nabi sesungguh-sungguhnya biasa-biasa aja dia, nggak ada apa-apanya juga, sama seperti kita. Kenapa? Karena mereka adalah perantara Allah, yang lewat mereka Allah bicara pada nenek moyang kita. Tetapi sekali lagi itu dulu. Wah, ini ibu bapak itu kalau ngomong itu dulu, ya, itu kan sebuah apa? Sebuah penolakan sebetulnya itu. Ya. Sebuah penolakan. Ya, tapi itu dulu. Dulu Allah bicaranya dengan cara itu. Lewat para nabi yang engkau kagumi itu. Tapi dulu. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Kalau dulu lewat nabi, sekarang di zaman akhir. Kalau di zaman akhir, ya udah berarti nggak ada zaman lagi tuh. Ya, itu berarti ada sebuah pembaruan cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Allah tidak lagi memakai manusia biasa. Allah tidak lagi memakai nabi yang berdosa. Tetapi Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dan tidak sampai di situ, dia katakan, yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Itu berarti Allah bicara lewat anaknya. Anak satu-satunya yang lewat dia semua itu ada. Anaknya yang berhak menerima segala sesuatu. Wah, ini anaknya yang berhak menerima segala sesuatu. Itu besar sekali itu. Ya.
Musa aja nggak berhak menerima segala sesuatu itu. Musa cuman sampai di padang gurun aja, nggak bisa masuk ke Kanaan itu dia. Dengan begitu saja sebetulnya penulis kitab Ibrani mau mengatakan bahwa anaknya ini lebih besar daripada Musa. Ya. Kenapa? Karena Musa cuma manusia biasa yang bisa bersalah, yang bisa berdosa. Wong Musa pembunuh orang Mesir kok. Ya. Lalu apa besarnya Musa? Enggak besar. Dia manusia biasa. Wah, ini debat teologis yang luar biasa ini. Enggak sembarangan. Allah bicara lewat perantaran anaknya yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia. Loh, kalau gitu anaknya ini apa? Dan dalam konteks apa? Orang-orang Ibrani ketika bicara anak Allah, mereka langsung paham bahwa anak Allah itu adalah firman Allah. Ya. Kenapa? Karena konteksnya begitu. Konteks orang Ibrani itu ketika ngomong anak Allah itu berarti ngomong firman Allah. Musa tidak lebih besar daripada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta ini. Artinya Yesus itu lebih besar daripada Musa karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena oleh Dia. Jadi lewat Dia dunia ini ada. Dan kalau kita membaca dalam kitab Kejadian misalnya, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, kosong dan seterusnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, firman Allah itu. Ya. Jadi firman Allah itu adalah sesuatu yang keluar dari Allah. Yang tanpa Allah firman itu bukan apa-apa. Dan firman yang berupa perkataan itu sekarang menjadi manusia. Kalau kita baca dalam kitab Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau lihat Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi penulis kitab Ibrani ini mau memberikan kekuatan kepada orang-orang Ibrani. Kalau engkau percaya pada Kristus, engkau tidak rugi. Kenapa? Karena engkau percaya kepada Allah. Dengan percaya kepada Kristus, engkau percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Kristus itu adalah Allah. Kalau dulu Allah tidak dilihat, di dalam Kristus engkau melihat Allah. Jadi kalau kita bilang, wah Allah nggak bisa dilihat, kata siapa? Allah bisa dilihat. Dan itu berarti Allah kita ini menerobos batas-batas, menerobos pemahaman yang biasa beredar pada masa itu dan pada masa sekarang, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Allah bisa dilihat dalam Kristus. Itu dia menerobos batas-batas kebiasaan itu. Di dalam Kristus kita berjumpa dengan Allah. Wah, itu enggak. Itu sebuah revolusi berpikir itu. Ya, itu sebuah revolusi berpikir dan memang tidak mudah orang untuk menerima itu kalau sudah diajarin bahwa Allah itu enggak kelihatan. Susah itu kalau udah ajarin dari kecil sampai tua, sampai bangkotan, sampai punya anak lagi, punya cucu lagi, diajarin kayak gitu, nggak bisa. Tetapi bisa atau tidak, terima atau tidak, harus diajarkan
Bahwa Allah yang dulu nggak kelihatan itu sekarang bisa dilihat dalam diri Yesus Kristus. Firman perkataan itu, nih saya ngomong kedengeran nggak? Apa kelihatan nggak kata-kata saya? Kelihatan nggak? Nggak. Yang nggak kelihatan ini yang saya omongin jadi manusia itu. Yang dikatakan oleh Allah, jadilah terang, yang nggak kelihatan jadi. Yang gak kelihatan itu jadi dalam diri Yesus Kristus itu. Yang katanya, kata kitab Ibrani, lewat dia dunia ini dijadikan. Artinya apa? Ya dia Allah. Oleh sebab itu sebetulnya penulis kitab Ibrani mau memberikan kekuatan kepada orang Ibrani. Jangan goyah hatimu. Tinggalkan apa yang kau pikirkan pada masa lalu itu. Tinggalkan apa yang kau hayati pada masa lalu itu. Yang sekarang ini yang engkau imani ini tidak salah, tepat. Dan dalam imajinasi Allah menjadi manusia itu keren itu. Hanya manusialah yang bisa mengelus kita. Hanya manusialah yang bisa memegang luka-luka kita. Hanya manusialah yang bisa merasakan betul-betul pahit getirnya menjadi manusia. Ibu bapak, kalau kita bukan orang miskin, maka kita tidak akan bisa betul-betul menghayati kemiskinan itu. Nggak akan bisa kita. Nggak. Paling cuman iya saya berusaha untuk merasakan. Tapi perasaan kita nggak akan sama dengan orang miskin itu. Nggak akan. Hanya orang miskin itulah yang bisa merasakan kemiskinan itu. Sehingga ketika dia bicara tentang kemiskinan, dia punya power yang luar biasa. Kenapa? Karena dia miskin. Dia merasakan itu. Nah, kita ini bersyukur kalau Allah kita ini menjadi manusia. Syukur banget. Kenapa? Karena ketika Anda menangis, ketika kita menangis, Allahmu merasakan itu. Kenapa? Karena dia pernah menjadi manusia yang menangis juga. Ketika engkau sakit, Allahmu merasakan sakitmu itu. Kenapa? Karena dia pernah menjadi manusia. Ketika engkau dan saya bersedih, percayalah Allahmu merasakan sedihmu. Karena Allah kita itu pernah jadi manusia. Jadi kalau ada orang Kristen yang begitu bilang Allahnya jadi manusia, lalu ragu-ragu, dia tidak paham tentang kemanusiaan itu. Kalau Allah nggak pernah jadi manusia, kita bilang Tuhan aku takut. Tuhan cuma bilang iya saya tahu kamu takut. Tapi kita bisa bilang lu tahu apa, lu nggak pernah kok ngerasakan kayak gue manusia. Tapi karena dia jadi manusia, kalau dia bilang saya mengerti keadaanmu, karena dia betul-betul pernah jadi manusia dan merasakan seperti kita. Karena itu beruntunglah Anda percaya pada Kristus dan memiliki Allah seperti Kristus itu. Allah yang menjadi manusia, lahir dalam dunia yang fana. Dan Alkitab tidak pernah menyembunyikan keberadaan Allah sebagai manusia itu. Dia nggak takut mengatakan Allah kita pernah nangis. Kita seringkali kan takut menangis kan. Wah kalau gua kan laki-laki, kalau nangis ntar dikira cengeng. Kita seolah-olah tangis itu sebagai sebuah yang sesuatu yang merendahkan, melemahkan. Enggak. Alkitab menceritakan tentang Allah kita yang luar biasa. Pernah nangis, pernah takut. Takut sebagai manusia. Sampai-sampai berkeringat dingin dia kan ketika dia mau menghadapi kematian itu. Ketakutan. Luar biasa sekali.
Sehingga ketika Anda dan saya ketakutan menghadapi suatu problem hidup, datang pada Dia karena Dia pernah merasakan ketakutan. Dia tahu ketakutan itu rasanya karena apa, dan karena itu Dia pasti akan membackup Anda dan saya dalam ketakutan kita. Kenapa? Karena Dia pernah merasakan itu. Tapi setakut-takutnya Dia mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan semua pada kuasa Bapa. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Tuhan, kalau boleh. Takut itu dia. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Kita sebagai manusia ini seringkali suka paksa-paksa Tuhan. Tuhan, saya sakit, harus disembuhkan. Tunjukkan mujizat-Mu, Tuhan Yesus. Enggak. Katakan pada Tuhan, aku takut dengan sakitku. Tapi aku yakin Engkau merasakan ketakutanku, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Luar biasa. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Itu berarti Dia adalah Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Luar biasa. Jadi Kristus itu adalah Allah. Kristus itu firman Allah yang menjadi manusia, dan firman itulah yang menopang kehidupan, menopang segala sesuatu dengan penuh kuasa. Jadi kalau ngomong penuh kuasa tuh hanya Allah yang penuh kuasa. Pendeta penuh kuasa enggak? Enggak. Penatua diaken enggak. Presiden penuh kuasa enggak? Enggak juga. Kalau dia penuh kuasa jadi diktator dia. Ya. Kita enggak ada yang penuh kuasa. Bahwa kita diberikan kuasa, iya. Tapi bukan kekuasaan itu menjadi penuh sepenuh-penuhnya sehingga kita mau buat apa saja, apa terserah kita. Yang kayak gitu akan hancur itu. Akan hancur. Menimbulkan perpecahan. Ya. Alkitab selalu bilang yang penuh kuasa adalah Allah, dan karena itu ketika dikatakan anaknya yang adalah firman itu penuh kekuasaan, ya Dia Allah. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, itu yang tadi saya katakan ya. Para imam tidak pernah bisa menyucikan dosa, enggak bisa. Yang menyucikan dosa adalah Allah lewat imam. Lewat persembahan. Lewat korban bakaran, korban sajian. Sama seperti di GPIB. Kan pendeta, bukan pendeta lah, pelayan firman kan gak bisa mengampuni kan? Apa pernah bilang saya mengampuni dosamu? Enggak kan? Walaupun di sini ada bunyinya kan bukan saya mengampuni. Setelah baca Alkitab, baru berdasarkan firman Tuhan tadi, sebagai pelayan Yesus Kristus kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku. Saya hanya menyampaikan. Yang mengampuni dosa siapa? Ya firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus itu. Jadi gak pernah ada pendeta mengampuni dosa. Dan kalau Kristus bisa mengampuni dosa, itu berarti siapa Dia? Dia adalah Allah. Dan dalam bacaan baru ya dijelaskan betul-betul. Setelah memberitahukan siapa Yesus Kristus itu, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang adalah Allah sendiri, baru di situ dikatakan di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat sendiri, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi namanya Yesus itu siapa? Artinya apa Yesus itu? Arti Yesus dan Yohanes sama.
yaitu Tuhan penolong. Ya. Karena itu dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan penolong, yang juga Kristus itu jauh lebih indah daripada nama mereka. Nama mereka siapa? Nama para malaikat, nama para nabi yang diagung-agungkan oleh orang-orang Ibrani. Nama Daud juga yang diagung-agungkan sebagai raja yang besar. Dengan begitu, penulis kitab Ibrani mengatakan Kristus Yesus adalah Allah yang besar itu, yang patut Anda sembah. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam konteks pemahaman teologis yang semacam inilah akan menjadi sebuah kerugian besar kalau Allah yang sudah berjumpa dengan kita itu justru kita hianati dan kita tinggalkan. Kita menjadi rugi besar ketika Allah yang sudah memberikan keselamatan pada kita itu justru kita tinggalkan. Allah yang semacam itu yang telah memberikan keselamatan. Dan keselamatan yang diberikan oleh Allah kita dalam Yesus Kristus bukan keselamatan hasil usaha kita, tapi keselamatan yang cuma-cuma. Karena itu, Ibu Bapak, pertahankanlah keyakinan dan iman Anda kepada Kristus, karena Kristus adalah Allah yang menyelamatkan kita. PKLU, terima kasih atas pengalaman iman selama ini. Dan jadikan pengalaman-pengalaman iman yang Ibu Bapak, Oma Opa dapati dan hayati selama ini, jadikan itu sebagai tradisi yang lewat seluruh tradisi yang baik itu Oma Opa sampaikan kepada anak-anak, cucu-cucu, dan semua orang yang ada di sekitar Oma Opa. Selamat hari jadi PKLU yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri.
Bersama-sama orang percaya di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman nur rasuli dengan hati dan mulut. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat sekalian, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan dan bahkan masih dirasakan oleh banyak dunia. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami masih bisa berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Kami bersyukur atas pewartaan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari Tuhan, Engkau mematri firman-Mu dalam hati kami, agar kami tidak goyah menghadapi apapun juga yang mempengaruhi kami. Dan justru semakin badai menghempas kami semakin percaya bahwa dalam Kristus ada kepastian, ada keselamatan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, mari Engkau terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Sertai dan berkati suami, istri, anak-anak kami, cucu, cicit kami. Berkati seluruh warga jemaat Surya Kasih di tempat ini dengan berbagai-bagai persoalan hidup mereka, dengan berbagai-bagai pergumulan hidup mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Cukupkan kebutuhan yang primer bagi mereka ya Tuhan, agar mereka mampu terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk para presbiter yang ada, pendeta dengan keluarga, penatua diaken dengan keluarga. Kami percaya kalau keluarga ini sehati sepikir untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam cinta kasih yang tulus pada Tuhan. Kami percaya perubahan akan terjadi dalam kehidupan kami di tengah-tengah warga jemaat kami. Engkau memberkati para pengurus dan pelayan pelekat bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Kami percaya tanpa mereka para presbiter tidak mampu berbuat banyak. Kami mau berdoa untuk seluruh program kerja yang ada di Jemaat Surya Kasih ini. Berkati ya Tuhan, agar dalam segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini, pelayanan Surya Kasih terus berjalan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami kaum lanjut usia, kaum lansia yang pada saat ini kami rayakan hari jadinya. Berkati oma opa kami ya Tuhan. Kami percaya ada tradisi-tradisi iman yang bisa kami pelajari dari mereka. Karena itu tolong mereka, berkati mereka terus. Berikan sukacita kepada mereka.
para janda, duda, yatim piatu, saudara-saudara kami yang miskin, mari Tuhan Kau memberkati. Pakai kami semua agar kami bisa peduli kepada mereka satu persatu ya Tuhan. Kami juga bersukacita dengan saudara-saudara kami yang berhari jadi, baik itu kelahiran maupun perkawinan. Mari Tuhan Kau memberkati mereka satu persatu. Yakini mereka bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan hal-hal hebat di tengah-tengah dunia ini. Warga jemaat kami yang sakit, yang dalam pemulihan dan perawatan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ibu Emi, Ibu Sumini, Bapak Yakob, Ibu Sarce, Bapak DJ Maka, Ibu Francine, Ibu Diana, Ibu Dorce, Bapak Otis, Bapak Edi, Ibu Hana, Bapak Tommy, Bapak Baginda Raja, Ibu Asni, Ibu Indri, Ibu Desi, Ibunda dari Bapak Jimmy Lengke. Berkati mereka ya Bapak, pulihkan mereka, kuatkan mereka. Tetapi lebih dari itu, mampukan mereka untuk mengucap syukur atas sakit yang sedang mereka alami. Karena lewat sakit itu mereka justru semakin sadar bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan karena mereka hanyalah manusia biasa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah tertera untuk didoakan. Keluarga Suksma Rusli, keluarga Lilir Wilar, keluarga Pendeta Bruriwane, keluarga Renaldo Meka, keluarga Sigar Lumban Tobing, keluarga Nenggola Nadaik, keluarga Simar Mata, keluarga Nixon Lumban Tobing, keluarga Huta Barat Lumban Gaul, keluarga Stephen Leasa, keluarga Sabto Pranowo Yokom, serta keluarga Haposan Parsaulian. Tuhan, mari Engkau memberkati mereka, pakai mereka terus sebagai alat Tuhan yang lewat mereka nama Tuhan dimuliakan. Kami juga turut berduka cita bersama-sama dengan keluarga Rohagang Tampi atas meninggalnya orang tua mereka, Ibu Agustina Tampi yang berusia 95 tahun. Kami juga berduka cita bersama-sama dengan keluarga Rusli Suwo atas meninggalnya Bapak Penatua Troy Salomon Rusli dari Jemaat Menara Iman pada hari ini dalam usia ke-57 tahun. Kami percaya Bapa, hidup dan mati orang-orang percaya ada di dalam Tuhan, dan kematian justru menguntungkan bagi orang yang percaya padamu. Karena itu, mari Tuhan hiburkan dan kuatkan, yakinkan keluarga yang ditinggalkan bahwa apa yang terjadi pada orang yang mereka sayangi terjadi karena kehendak Tuhan, dan karena itu menyukakan dan menguntungkan bagi mereka juga. Tuhan di surga, kami mau menyerahkan GPIB dalam seluruh pelayanannya. Berkati seluruh jemaat GPIB yang ada di Indonesia, berkati Majelis Sinode sebagai pimpinan organisasi. Berikan hikmat akal budi agar Majelis Sinode bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan yang bersifat organisatoris, baik hukum maupun pelayanan-pelayanan yang ada. Berikan juga kemampuan kepada Majelis Sinode untuk mempersiapkan persidangan Sinode tahunan maupun persidangan Sinode pada waktu yang tidak terlalu lama. Karena kami yakin dan percaya Bapak, pandemi COVID-19 bukanlah menjadi halangan, tetapi justru menjadi peluang untuk terus mengabarkan sukacita dan melakukan hal-hal yang baik dan lebih baik daripada hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dan kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa hidup di Indonesia ini berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dan menghargai perbedaan dan keragaman. Karena itu berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, masyarakat Indonesia, agar kami semua bisa hidup secara damai, saling membangun, saling membutuhkan, dan saling mengembangkan kehidupan satu dengan yang lainnya. Kepada Presiden, Wakil Presiden, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami berdua ini, agar lewat seluruh kapasitas yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka mampu mengelola kehidupan berbangsa bernegara dan bertanah air ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama, mari Tuhan memberikan hikmat akal budi, jalan keluar bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak mampu berbuat banyak. Dan akhirnya Tuhan di surga mampukan kami seluruh gereja
mampukan kami semua orang Kristen bergandengan tangan dengan saudara-saudara kami yang Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan kepada saudara-saudara kami yang tidak percaya pada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya lewat bergandengan tangan bersama-sama kami bisa membangun kehidupan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini agar menjadi suatu masyarakat yang lebih beradab daripada hari ini. Akhirnya kami mohon Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami, dengar seru doa kami yang selalu kami bawa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata di dalam Markus pasal 12 ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Bersama kita melakukan Kitab Bakti 83, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Marilah mengucap syukur dan apa yang seterusnya. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami
bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Domi Doyo M. Ratu Penu. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Taman Harapan, presbiter yang melayani, dan Jemaat GPIB Surya Kasih bersyukur atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 18 Oktober 2020 sepekan mendatang. Komisi Pembangunan Gereja berdasarkan hasil rapat PHMJ tanggal 4 Oktober 2020 telah dibentuk pengurus tambahan di Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja, dan info selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Aplikasi dompet digital. Aplikasi dompet digital efektif mulai ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 hari ini, dan diberitahukan kepada jemaat bahwa persembahan kolekte dan lain-lain dapat dilakukan melalui cara digital atau memindai kode QR GPIB Surya Kasih. Info lebih lanjut dan lengkap dapat dibaca dalam warta jemaat. Warung virtual GPIB Surya Kasih telah tersedia layanan pesan atau order online yang menjual kebutuhan pokok bulanan. Layanan ini sebagai bagian dalam penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja. Informasi lengkap dapat disampaikan dalam e-flyer terpisah. Untuk kalangan sendiri dan terbatas, wilayah pendokopi sekitarnya, khususnya jemaat. Komisi Inforkom dan Litbang berdasarkan hasil rapat PHMJ tanggal 4 Oktober 2020, maka diputuskan untuk merevisi Komisi Inforkom dan Litbang yang sudah tidak aktif, dan ditambahkan juga tim multimedia dan tim audiovisual. Info selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Ulang tahun, presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan cabang Jatinegara nomor rekening 01210022323000. Surya Kasih peduli melihat kondisi dan situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, maka kami dari Surya Kasih peduli
mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ikut berempati dan peduli kepada beberapa jemaat kita yang kesusahan akibat dampak COVID-19 ini. Bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dengan cara mentransfer ke rekening GPIB Surakarta dengan nomor rekening 012200002232 Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. 1. Ibu Agustina Tampai dalam usia 95 tahun pada 11 Oktober 2020. Pelepasan dan pemakaman pada hari Senin 12 Oktober 2020. Almarhumah adalah orang tua dari keluarga Rogahang Tampi Pelayanan Sektor 2. Yang kedua, Bapak Penatua Troy Salomon Rusli dari GPIB Menara Iman dalam usia 57 tahun pada 11 Oktober 2020. Almarhum adalah adik dari Bapak Yusuf Rusli, Sektor Pelayanan 1. Majelis dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di warta jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam bahtera dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Umat sekalian, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom seluruh jemaat GPIB Surya Kasih Jakarta. Saya Diaken Taufik Abistia, Ketua 4 PHMJ GPIB Surya Kasih. Kali ini akan menjelaskan tentang metode pemberian persembahan terbaru secara digital menggunakan QRIS. Apa itu QRIS? QRIS adalah singkatan dari Quick Response Indonesia Standard, merupakan standar nasional QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau mobile banking. Saat ini GPIB Surya Kasih sudah memiliki QR Code sendiri yang dapat digunakan oleh jemaat untuk memberikan persembahan melalui uang elektronik. QR Code ini dapat digunakan untuk semua aplikasi uang elektronik yang sudah terdaftar di Bank Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Mobile Banking, dan lainnya. Caranya sangat mudah. Jemaat hanya perlu scan atau memindai QR Code ini menggunakan aplikasi uang elektronik, lalu memasukkan nominal persembahan. Setelah itu konfirmasi, persembahan jemaat akan langsung diterima oleh gereja. Saya akan menunjukkan beberapa contoh memberikan persembahan menggunakan GoPay, OVO, dan Mobile Banking BCA. GoPay. Buka aplikasi Gojek Anda, pastikan Anda memiliki saldo di akun GoPay, pilih menu Pay atau Bayar, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan, tekan menu konfirmasi, masukkan PIN GoPay Anda, dan persembahan Anda sudah terkirim. OVO. Buka aplikasi OVO, pastikan Anda memiliki saldo di akun OVO, klik ikon scan berwarna ungu yang ada di bawah, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan, lalu klik menu Lanjutkan. Pilih sumber saldo yang ingin Anda gunakan, bisa OVO Cash atau OVO Points. Setelah itu, klik Bayar. Kemudian masukkan PIN OVO Anda. Persembahan Anda sudah terkirim. Mobile Banking BCA. Buka aplikasi BCA Mobile, pilih menu M BCA, dan masukkan kode akses Anda. Klik ikon menu QR di bagian bawah, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan Anda, klik OK, lalu lakukan konfirmasi dengan klik OK, masukkan PIN BCA Anda, dan klik OK. Persembahan Anda sudah terkirim. Perlu diketahui bahwa QR Code ini bisa dilakukan dengan semua aplikasi uang elektronik seperti Dana, ShopeePay, Link Aja, dan Mobile Banking dari bank lain seperti Mandiri, BNI, CMB, dan lain-lain. Kiranya cara baru ini dapat memudahkan jemaat untuk menyampaikan persembahan ke gereja. Jemaat tetap dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening BRI yang ada di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.